Bank Indonesia telah menyepakati akan menaikkan suku bunganya ke poin 0,25, tepatnya di 6,25%. Nah, efeknya apa, dampaknya, dan akan saya ulas terutama ke saham-sahamnya ya, yaitu saham banking, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, akan saya ulas secara teknikal dan juga dampak dari apa tujuan dari naikin suku bunga ini. Akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. BI mengatakan perkuat stabilitas nilai tukar. Itu adalah salah satu alasan kenapa BI menaikkan BI rate-nya menjadi 6,25%. 6,25 atau naik 25 poin dari sebelumnya 6%. Dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 23-24 April, BI juga memutuskan meningkatkan suku bunga deposit facility sebesar 25 poin menjadi 5,5. Suku bunga lending facility juga naik menjadi 7%. Kenaikan suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan buruknya resiko global serta sebagai langkah preventif atau yang mempersiapkan dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Kalau kita lihat memang USD to EDR kita akan sempat libur di akhir Maret, di pertengahan April lah ya, karena libur Lebaran, dan saat itu dolarnya terus menguat sampai 16.000 lebih. Bahkan titik peaknya ini di 16 April 16.300. Saat saya tik ini jam 9 malam 25 April itu dolar to IDR itu sudah 16.224,35 rupiah. Sudah setinggi itu memang. Kalau kita cek juga ya, dari sini harga komoditi, bentar kita cek harga komoditi dari gold. Kita lihat di sini aja dari goldnya sendiri, karena gold itu menjadi salah satu safe haven lah ya, XAU USD. Nah, ini goldnya sendiri juga mengalami kenaikan ya, dan ini secara RSI dia sudah jenuh jual, jadi potensi lanjut naik lagi sangatlah besar, sudah di 2320. Dan kalau kita perhatikan sejak April itu masih di harga 2200, sekarang 2300 lah. Kenaikannya sangat lumayan signifikan lah dari si dolarnya dari emasnya sendiri. Harga emas juga naik. Nah, ini juga membuat faktor yang membuat dari si BI naikin suku bunga. Nah, lantas apa efeknya ke perdagangan, terutama saham-saham banking gitu. Kalau kita lihat perdagangan tadi pagi tanggal 25, saham banking itu mayoritas mengalami penurunan, ditambah dengan saham-saham mining. Saham-saham mining khususnya nikel dan kawan-kawan, ada Tins, Inco itu pada mengalami penurunan. Kalau kita lihat tanggal 25 itu ya, asingnya ya, ini asingnya di all market ada seller yang terjadi di BRI 800M. Lalu yang banking BCA 33M keluar juga. Dan ya so far itu Mandiri ada inflow 117. Terus BNI ada inflow 17 miliar juga. Ini berdasarkan all market. Kalau regular market BRI 881M keluar, BCA 33M keluar, Mandiri masuk 112 dan BNI 17 miliar. Itu 4 blue chip banking yang ada di ISG. Kalau kita lihat secara chart BBCA, ini saya di Trading View. Ini nggak ada ya. BBCA. Ini all. Nah, ini kita lihat di Trading View. Ini saya melihat di sini ini adanya support. Ini sudah di support. Oke, 9750 ini supportnya, dan menjadi potensi apakah akan lanjut naik lagi atau mengalami lanjut penurunan gitu. Kalau kita tambah indikator MA, moving average 200. Nah, ini moving average, moving average, kita tambah moving average.
Oke. Mana nih yang biasa simple moving average SMA, kita ganti di sini stylenya inputnya 200. Nah, ini masih dalam kondisi yang uptrend, masih di atas MA 200 di 9300. Tapi kalau kita lihat ya, Bank BCA, khusus kita cek Bank BCA sejak awal April 2024, Bank BCA terus mengalami asing keluar atau outflow, yaitu 2 triliun, tepatnya di 2200. 2,2 triliun mereka keluar sejak awal April Bank BCA keluar. Jadi adanya tendensi dia terus lanjut mengalami penurunan itu sangatlah possible. Hal yang paling positif itu jikalau ini sahamnya buat nabung rutin, ya ini bisa menjadi hal yang bagus, bisa sampai ke 9350, ini sangatlah worth it kalau di sini. Ditambah kemarin ya, mereka sudah merilis laporan keuangan yang mana kuartal satunya mereka positif 12,8 triliun labanya, naik dibandingkan tahun lalu 2023 kuartal 1 itu 11,5. Jadi ada kenaikan 12.879 kurangi 11.530. Ada kenaikan 1,3 triliun, itu termasuk besar. Masih 2 digit, 11,7% mereka mengalami penurunan. Jadi dengan adanya ini dampaknya saham banking mungkin secara short term saya mengatakan dia akan turun. Oke. Dan kalau kita lihat di sini secara historical ya, ini dekat Mei ini seringnya saham-saham pada turun. Nah, ini 10 tahun terakhir BCA ini Mei itu mereka turun 4 kali dan naik 4 kali dari total 9 kali. Tahun lalu tidak ada perubahan. Jadi dan mayoritas kenaikannya cuma 44%. Jadi potensi untuk Mei awal market turun terus terus mengalami kenaikan rebound itu sangatlah mungkin, karena April ini sudah turun lumayan gede 2,98% secara bulan April ini. Ini untuk si BCA. Nah, selanjutnya BBRI. Yang kedua Bank BRI. Nah, BRI ini lebih kurang oke menurut saya, karena dia uptrend line-nya ini sudah ketembus MA 200 dan dia sudah tembus dari rounding top lah. Ini ada rounding top, dia ketembus, sempat retrace, terus bisa aja ini melanjutkan penurunan lagi. Kalau lanjut penurunan minimal, saya akan mengatakan ini potensi turunnya bisa sampai sini, bisa sampai 4.700. Nah, kalau sampai ke situ itu sangatlah worth it, sangatlah murah menurut saya untuk si Bank BRI. Di sini aja sudah murah, 4.900 itu sudah murah lah. Ya, 4.900 ini di sini sudah murah. Ini kemungkinan di sini adanya buying power ada. Dan ini besok saat saya take atau saat ini rilis tanggal 26 bisa aja mereka mengalami kenaikan sesaat. Cuman kuncinya di 5.400. Dia bisa nggak tembus 5.400 ke atas dan tembus 5.550. Nah, kalau Bank BRI ini tadi kan Bank BCA. Kita cek Bank BRI di sini sejak awal tahun. Mereka bahkan keluarnya asing lebih besar, 5,5 T keluarnya, jadi lumayan besar. Dan secara historical BBRI ya, kita cek ke statistik, mereka belum rilis laporan keuangannya. Secara histori 10 tahun terakhir mereka mengalami penurunan di bulan Mei itu 3 kali, up-nya 5 kali dalam 9 kali. Oke, malah yang jelek ini April, dan yang buruknya April tahun ini mereka sudah turun 14,88%. Jadi Mei adanya potensi rebound sesaat itu mungkin, karena setelah mereka turun lumayan gede itu biasanya mereka akan naik. Ya seperti ini ya, November mereka turun gede, tapi tidak menutup kemungkinan kayak cuman ini 2020 kondisi yang di luar lah. Nah, seperti ini minus 10, habis itu lanjut naik 5%. Dan di Mei bisa saja adanya technical rebound, itu bisa saja terjadi. Gitu. Ini Bank BRI. Lalu selanjutnya Bank Mandiri. Bentar, mana? Nah, ini Bank Mandiri. Kita cek BMRI di sini.
Nah, ini kalau saya melihat Bank Mandiri ini berada di support dan ini akan menjadi kunci dari pergerakan besok tanggal 26. Kemungkinan video ini akan rilis tanggal 26 sore hari ya, mungkin saat perdagangan tanggal 26 sudah selesai gitu. Nah, ini cup double top ini sudah ketembus dan ini mulai bisa dikatakan targetnya kalau kita ukur double top di sini itu targetnya bisa sampai ya, ini udah capai dan sudah rebound lanjut. Nah, tinggal ini 6950 kuat apa enggak. Oke, kalau kita lihat Bank Mandiri secara inflow atau outflow-nya seperti apa, mereka bahkan tetap keluar 1 triliun sejak awal April. Berdasarkan historikalnya juga Bank Mandiri, kalau kita cek, mereka belum rilis laporan keuangan setahu saya. Oke, kita cek Bank Mandiri, BMRI. Oke, ini kita lihat ke statistik, mereka belum rilis laporan keuangan kuartal 1 Q4. Secara historikal 10 tahun terakhir bulan Mei juga ini malah paling buruk ya, kenaikannya 33%. Tapi di bulan ini mereka sudah turunnya lumayan dalam, 4,14%. Ini turunnya ya. Jadi kalau Mei lanjut turun dikit dulu masih bisa aja sih. Masih mungkin terjadi untuk Bank Mandiri. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah BBNI, Bank BNI. Nah, Bank BNI ini kembali testing dari resistennya. Nah, ini tepat di sini. Atau kita naikkan dulu lah. Nah, ke sini 5375. Nah, ini akan testing resistennya bisa naik lagi apa enggak. Yang jadi kunci besok tanggal 26. Cuman kenaikan 2 hari volumenya makin turun dan ini doji, bisa aja dia kepentok 5375 terus lanjut mengalami penurunan. Kalau kita cek Bank BNI ini pun juga belum merilis laporan keuangannya ya, belum. Secara histori 10 tahun terakhir bulan Mei itu 44%. Jadi paling jelek bulan Mei itu ada di Bank Mandiri kalau nggak salah, ketiganya 33%. Oke, itu. Dan April ini gila minusnya udah 10%, cuman paling besar itu tadi Bank BRI. Kemungkinan dia akan turun dikit lalu Mei melakukan rebound ya, technical rebound. Jadi tidak mungkin kecil kemungkinan dia akan mengalami lanjut naik terus kencang. Kenapa? Nah, ini bisa menjadi salah satu alasannya. Bank BNI ini keluar juga 830 miliar sejak awal tahun. Jadi bisa dikatakan masih belum ada inflow dari 4 blue chip banking ini. Satu itu. Dan yang kedua, dengan adanya meskipun adanya kenaikan suku bunga ini, mungkin so far sejauh ini Mei ya bisa dikatakan belum bisa memberikan dampak yang signifikan menurut saya ya, terutama di marketnya sendiri. Bisa saja asing pada cabut dulu dan kembali balik ke Amerika kalau menurut saya ya, karena memang dolarnya sendiri lagi kencang-kencangnya. Mungkin itu sih, jadi masih belum ada tanda info. Kalau kita tarik awal sejak 22 April awal minggu ini pun juga beragam, cuman mayoritas masih minus. Kalau di total minusnya keluarnya 2 triliun, masuknya hanya 600, jadi masih keluar 1,5 T. Oke, masih keluar 1,5 T dan BRI gede banget 2 triliun kena ke outflow-nya. Jadi itu yang menurut saya skema sell on my and go away untuk 4 blue chip ya, terutama ya Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI itu masih ada potensi mereka mengalami penurunan di bulan Mei. Bisa saja terjadi di awal bulan, lalu akan mengalami technical rebound sideways sesaat. Tapi so far ya, dengan adanya agresi ini secara ekonomi makro juga, terus ada perangnya juga, dolar makin kuat, saya menilai kemungkinan besar 3 bulan ke depan lah ya, Mei, Juni, Juli, mungkin inflow-nya di saham banking itu akan menurun. Mungkin itu ya, saya melihatnya seperti itu. Dan efeknya apa kalau suku bunga dinaikkan? Yang paling kerasa itu nantinya di saham-saham properti
mungkin akan berdampak makin turun secara harga saham-saham properti. Itu sisi negatifnya. Sisi positifnya ya kita mendapat opportunity, saham-sahamnya mendapatkan harga yang murah. Jadi itu view saya tentang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh BI ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman, apakah positif atau negatif? Ya kita ambil sisi positifnya aja. Positifnya kalau memang dibawa turun, ya kita dapat harga murah. Oke, ini tuh semoga bermanfaat dan bye-bye.